Sound deh. Ya gue sabar dulu ya. Coba deh. Ini kenapa udah di-record? Apa-apa biar nggak lupa. Bilang nggak konsen. Bahasa ini Nggak bisa tuh, gue pasti share screen. Coba. Oh, ini. kita mulai jam berapa ya? 10, 17.15 ya. Oh, error ya. Ini kalau Sandy udah bisa, kita bisa. Atau nggak, San? Coba tolong kirimin ke Aldi deh. Tuh, nanti next Ya boleh. dulu. Oke. Coba gue bentar ya, coba sekali lagi ya. Nah, ini bisa, San. Bisa nih, bisa. Oh, bisa ya. Bentar. Oh, sih, bentar. Masih Bisa. loading. Bisa nggak? Tapi kamera kosan jadi mati. Nggak Oh, apa-apa iya. lah. Jangan, San. Mending Oh, jangan. Oh ya udah, gue kasih itunya ke Aldi aja ya. Ya boleh Pak. Aldi aja. Kalau udah, itu masukin ya orang-orangnya. Takutnya mereka nunggu kelamaan ya. Iya, di. Masuk ke di. Oke. Yuk. Bisa nggak, di? Wait, gue coba buka dulu Pak. Udah 87 orang, lumayan. Dan atau enggak lu jangan kelamaan apa namanya intronya. Langsung aja ya. Langsung aja. Kalau orang-orang udah pernah masuk, langsung aja. Bisa nggak, Di? Wait, Pak. Coba buat tes ya. Apaan di? Belum kebuka ya? Bisa nggak, di? Nah, bisa. Oh, iya, bisa. Kebuka ya? Yuk, Bisa, lanjut bisa. yuk. Berarti yang next lu ya, dia. Ya, nanti gue yang next. Oke, buka-buka. Udah ya, admit all ya. Ya. Musik. Oh, di stop sharing dulu PPT-nya. Musik di. Selamat malam teman-teman semua. Calon Sultan, selamat datang kembali dalam acara Zoom Official CNI setiap Selasa malam. Are you ready? Ready. Transformasi? Yes. Transformasi? Ikut. Yeah. Tepuk tangan buat kita semua. Dan teman-teman semua, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yang dimana beredar ya kan di dunia media sosial. TikTok Shop YouTube, ya kan? TikTok Shop YouTube, kita mau live kemana? Untuk itu teman-teman, pada kesempatan ini, pada sesi ini, kita akan membahas cara and trik agar kita bisa jualan
hari ini, khususnya di aplikasi Shopee. Yang di mana teman-teman, Shopee telah menjadi salah satu platform e-commerce terbesar dan paling populer di Asia Tenggara. Teman-teman semua, pada hari ini yang akan kita bahas yaitu cara untuk live gitu di Shopee. Kedua, akan ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau pengalaman, ya, pandangan dan pengalaman teman-teman tentang Shopee. Jangan sungkan, jangan ragu untuk tanya, chat, ya teman-teman ya. Yang ketiga, sudah pasti ada spesial konten kreator guest. Wah, ini dua dasar. Baik teman-teman, tanpa basa-basi lagi, saya akan panggil bro saya yang satu ini nih. Ini ibaratnya Shopee banget deh. Soalnya ringtone-nya aja bunyinya Shopee Ciudik, Shopee Ciudik. Ringtone-nya begitu teman-teman. Ini dia, lewatinya udah Shopee banget nih. Kita panggil Bro Sandy dengan tepuk tangan virtual. Ayo teman-teman. Silakan bro. Di unmute dulu bro. Yoi bro. Oke, terima kasih. Aduh, senang sekali ya. Udah lama nih nggak tampil di di acara-acara yang luar biasa ini. Mungkin sebagian nih ada yang udah kenal saya, ada yang sebagian nggak kenal saya. Tapi saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya. Nah, nama saya Sandi, saya dari Market Development. Mungkin ada yang udah beberapa familiar mengenal saya, Bapak Gerai CNI ya. Mungkin ada yang pernah pakai aplikasi Gerai CNI. Nah, sekarang yang berubah menjadi MCNI. Nah, itu dulu saya yang maintain ya untuk website tersebut. Nah, sekarang nih topik hari ini nih cukup mendebarkan gitu ya. Mendebarkan tuh dalam arti sesuatu yang lagi viral gitu ya, TikTok Shop. Wah, TikTok Shop mau tutup nih. Wah, omset bisa kebakaran nih gitu karena nggak ada online shop yang mumpuni. Tunggu dulu teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sekalian berpikir, hanya TikTok Shop, Tokopedia. Tapi kita jangan lupa, marketplace terbesar di Indonesia itu yaitu Shopee. Nah, pernah nggak sih dengar teman-teman kalau ada biasa nih artis-artis nih ya sekarang kalau nyari omset nih udah nggak nyari di TV lagi. Mereka omsetnya tuh berjualan online. Nah, kemarin itu sempat viral ada yang omsetnya sampai 8 miliar. Tahu ya siapa ya? Nanti tulis saya di komen chatnya. Nah, siapa tuh? Nah, dia dokter, dia jualan online di Shopee ya. Nah, oke, nggak mau lama-lama lagi, saya akan membahas aja ya. Mungkin Bro Aldi bisa menampilkan screen-nya. Nah, kenapa sih kita hari ini membahas Shopee gitu ya? Karena bukannya kita nggak mau membahas TikTok Shop gitu ya, tapi saya ingin melepaskan keraguan teman-teman gitu ya, bahwa kalau TikTok Shop tutup, bukan berarti dunia per-onlinean tuh tutup gitu ya. Tapi masih banyak gitu marketplace yang bisa kita manfaatkan. Seperti contohnya Shopee ini. Nah, saya ngomong di sini bukan berarti saya tidak punya kapabilitas di dalam dunia marketplace gitu ya. Saya selama ini di CNA juga ada sebuah project gitu ya, tapi saya lebih ke marketplace-nya. Nah, cuman sekarang ini saya mau ngebahas nih, kenapa saya harus membahas Shopee gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Shopee itu marketplace. Tadi Bro Dani juga bilang marketplace terbesar di Indonesia. Ya, karena dia nomor 1 ya. Jadi teman-teman kalau misalnya rekan-rekan sekalian mau mendapatkan omset income yang besar gitu ya, jangan melupakan marketplace satu ini. Kenapa kita bilang? Karena MMC dengan Shopee, wah makin dahsyat lagi income-nya. Nah, saya bisa membuktikan itu. Nah, di hari ini mungkin kita akan belajar ya bersama-sama. Saya tidak menggurui, kita sama-sama belajar. Saya juga tidak merasa, wah saya paling hebat, tidak. Tapi kita sama-sama belajar supaya kita sama-sama mendapat ilmu yang sama. Nah, kemarin itu kan Sis Erlin udah membahas ya terkait Shopee. Nah, mungkin ada nih beberapa teman-teman yang sudah menjalankan, wah Shopee ini gitu ya. Tapi ada juga yang masih belum paham gitu ya, apa sih itu Shopee gitu ya, bagaimana sih caranya, saya udah punya toko di Shopee, tapi bagaimana saya mau melakukan apa di Shopee. Nah,
kalian teman-teman ini nggak salah gitu ya datang ke Zoom ini gitu ya. Zoom ini akan merefresh kembali apa yang teman-teman sempat terlewat di sesi sebelumnya. Nah, oke, saya tidak akan lama-lama lagi, kita akan membahas satu persatu. Oke, teman-teman di sini mungkin udah ada ya yang punya toko di Shopee, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya di bawah ya, kalau misalnya udah ada yang pernah, ada yang belum gitu, ada yang masih nggak mudeng bisa ditulis ya di kolom komentarnya. Oke, nah kemarin itu kan udah dikasih tahu nih bagaimana sih cara jualan di Shopee gitu ya. Nah, kita harus punya email dulu, yang paling penting itu email. Nah, dari email kita masuk dulu ke login di dalam aplikasi Shopee. Nah, setelah login, kita sudah punya toko. Nah, bagaimana caranya? Oke, next Bro Aldi. Oke, kita pertama-tama kita akan upload produknya dulu. Kenapa saya bilang upload produk? Karena kalau teman-teman punya toko, nggak ada produk, nggak bisa jualan ya. Jadi produk itu paling penting di antara terpenting gitu ya. Jadi kalau nggak ada produk, teman-teman nggak akan tahu gitu ya. Bagaimana kita mau jualan kalau nggak ada produknya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah next Bro Aldi. Nah, kita pertama-tama kita ada produk-produk CNI ya. Jadi produk CNI misalnya contoh CNI ginseng kopi. Terus ester C. Nah, kita foto produk dulu yang akan dijual. Foto produk. Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak jago foto gitu ya. Tapi kami dari market development akan menyediakan foto-foto yang sesuai dengan yang rekan-rekan sekalian tuh minta gitu. Misalnya contoh, wah saya butuh CNI ginseng kopi ini kalau saya foto kurang maksimal gitu ya. Oke, nanti minta aja ke tim kami, nanti kami akan memberikan foto produk yang bagus supaya bisa diupload. Nah, kedua, berat produknya. Nah, berat produknya itu, kenapa kita harus tahu berat produknya sebuah produk gitu ya? Karena pada saat kita mengupload sebuah produk, berat produk itu paling penting. Kenapa? Mute Bro Sandy. Sandy mana ya? Bentar ya teman-teman ya. Bro Sandy ternyata terpental teman-teman. Biasanya itu lagi seduh kopi kayaknya dia. Oke teman-teman nih, sambil menunggu Bro Sandy nih ya kan, coba dong di chat siapa yang sudah punya, sebutkan nama tokonya ya. Nanti kita akan lihat, kita akan bantu review teman-teman, toko-toko teman-teman yang punya, yang sudah buat di Shopee. Sambil menunggu Bro Sandy hadir kembali. Waduh. Ada CNI Indramayu, oke. Bro Darmawan. Terusnya siapa lagi yang punya akun Shopee-nya? Sudah ada tapi belum ada yang beli. Sabar. Sabar sis ya kan. Sabar sis. CNI sahabat kita, Ibu Astri, Kak Astri ya. Kak Safitri toko CNI Purwokerto. Bro Sandy sudah hadir kembali nih. Mohon maaf sebelumnya, aduh, ini entah kenapa ya tiba-tiba terputus gitu ya. Mungkin Zoom-nya. Lanjut tuh. Tenang. Oke. Yuk silakan lanjut. Oke, bentar ya. Oke. Nah, saya lanjut ya. Jadi, mohon maaf sebelumnya, aduh ada kesalahan teknis ya. Jadi, saya nggak tahu kenapa ke-kick, mungkin karena internetnya, tapi internet saya sinyalnya full. Oke, sebelumnya saya akan jelasin lagi nih dari awal ya, karena tadi kan pada saat upload produk nih, foto produknya nggak usah takut teman-teman. Teman-teman bisa minta produknya ke market development. Nanti foto produknya akan disediakan dari berbagai angle, dan misalnya teman-teman bilang, aduh kayaknya butuh foto produk yang inspiratif, nanti kita bisa sediakan gitu. Nah, berat produk itu penting ya pada saat kita upload produk. Nah, kenapa saya bilang penting? Karena supaya teman-teman nggak kena over dalam arti, nanti misalnya belinya berat produknya 5 kilo, ternyata teman-teman cuma beli 1 kilo. Nah, itu kan pasti akan kena over ya, nanti akan kena charge gitu dari Shopee-nya. Jadi berat produk itu penting. Biasanya berat produk itu akan ada di setiap produknya. Jadi teman-teman nggak usah takut, produknya
beratnya berapa nih, nggak usah takut. Nah, kategori produk. Nah, ini kategori produk ini paling penting ya. Jadi kalau teman-teman upload sebuah produk, kategori itu kenapa saya bisa bilang penting? Karena kategori itu yang menentukan konsumen itu mau cari produknya tuh. Misalnya nih, saya contoh, saya mau cari obat. Saya nggak mungkin nyari obat tuh, tapi di kategori yang bukan obat gitu ya. Atau saya mau cari suplemen, tapi di kategori kecantikan. Jadi kategori produk itu sangat penting gitu. Jadi pada saat teman-teman mau upload produk, itu harus dimasukkan dulu kategori produknya apa. Misalnya contoh ICI honeycomb, berarti kan masuknya ke dalam household ya. Jadi jangan dimasukin ICI masuk ke vitamin ya, nggak orang nggak akan pernah kejual itu ICI gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ester sih, ya masukin kategorinya ke kesehatan. Nah, berat produk itu juga harus diperhitungkan packingnya. Kenapa saya bilang harus diperhitungkan packingnya? Kan berat produk itu sudah ada, misalnya ginseng kopi 70 gram. Tapi kan pada saat teman-teman packing, itu ya dilebihkan, misalnya produknya 70, jadi dengan packing jadi 100 kilo. Jadi 100 gram gitu ya. Jadi naik ya, jadi jangan diturunin, jadi dinaikkan. Nah, karena supaya konsumen beli produk itu bisa bayar sesuai dengan berat produk tersebut gitu ya. Jadi teman-teman juga nggak rugi. Nah, deskripsi produk itu penting. Kenapa saya bilang deskripsi produk itu penting? Nah, pada saat deskripsi produk, orang akan mencari produk-produknya. Misalnya contoh, ekstraksi kegunaannya apa sih gitu ya. Memang ada beberapa konsumen yang akan menanyakan langsung, Kak, ini ekstraksi ini gunanya vitamin C untuk apa gitu. Tapi langkah lebih baiknya pada saat teman-teman memasukkan deskripsi produk secara detail, baik fungsinya, baik manfaatnya, baik expired date-nya, dan cara pemakaiannya. Dan pentingnya lagi adalah pada saat di deskripsi produk, misalnya ekstraksi itu ada berapa tablet, ditulis gitu. Karena itu algoritma Shopee itu menentukan. Jadi pada saat teman-teman tulis deskripsi yang lengkap, algoritma itu akan memudahkan teman-teman pada saat konsumen mencari produk tersebut akan berada di posisi teratas gitu ya. Jadi algoritma Shopee itu jadi agak unik, jadi beda dengan algoritma yang lain. Oke, di next, Bro Aldi. Nah, ini ada saya tampilkan pada saat cara-cara stepnya ya. Jadi teman-teman lihat ya di sebelah kanan itu, kita kalau menggunakan aplikasi, kita login dulu di aplikasi Shopee-nya. Nah, nanti di bagian akun, di bagian saya, nanti ada bagian produk. Nah, teman-teman ditekan tuh bagian produk itu, nanti upload fotonya nanti bisa minta dari kami atau foto sendiri juga boleh. Nah, pada saat nama produk itu disesuaikan dengan nama produk masing-masing. Misalnya ginseng kopi jangan hanya tulis ginseng kopi, tapi ditulis CNI ginseng kopi. Karena kenapa? Dengan nama produk yang lengkap, itu akan memudahkan konsumen untuk mencari. Karena kan ginseng kopi itu banyak ya, jadi teman-teman cari ginseng kopi itu banyak, tapi ginseng kopi yang terkenal itu hanya milik CNI. Jadi teman-teman alangkah sayangnya ya kalau misalnya masukin nama produk tidak lengkap gitu ya, karena itu akan berpotensi merugikan teman-teman pada saat mengupload produk teman-teman. Nah, kategorinya apa? Kalau ginseng kopi berarti kan makanan dan minuman, ekstraksi kesehatan, RG Night Glow Clean itu berarti kecantikan. Nah, variasi ini juga penting ya. Jadi variasi kalau kita masukin produk, variasi itu kita penting. Karena variasi itu ada variasi, misalnya kita buat sendiri variasinya kesehatan. Kesehatan kan ada banyak ya. Ada kebugaran tubuh, ada kesehatan bayi. Nah, itu perlu dibuat gitu. Karena supaya konsumen-konsumen teman-teman yang melihat produk teman-teman bisa pada ngelihat ke toko ke teman-teman bisa ngelihat variasi teman-teman tuh ada apa aja. Oh, ternyata bukan hanya jual ginseng kopi ya, ternyata ada jual produk kecantikan juga. Nah, itu penting ya. Nah, masukkan harga. Nah, harganya itu dimasukin. Jadi harganya dia taruh harga retail, harga yang sesuai yang telah ditetapkan oleh CNI. Itu penting banget. Karena supaya harganya itu dapat diketahui oleh konsumen. Oh, ini bener nih harganya real nih, harganya sesuai harga retailnya CNI. Biasanya kalau kita belanja online, kita harga lebih murah itu biasa orang ya, kalau konsumen itu berasa ini tanda tanya, ini palsu ya, ini nggak asli ya, biasa seperti itu. Nah,
Yang kedelapan tuh kita perlu atur stok. Kenapa atur stok? Karena teman-teman tuh harus punya stoknya berapa. Misalnya nih, teman-teman punya stok ada 20 di rumah. Ya ditulis aja 20. Atau kalau misalnya teman-teman yakin nih bakal kejual, teman-teman boleh bikin 30 karena di Shopee itu ada sistem masa tenggang. Masa tenggang dalam arti gini, pada saat teman-teman dapat orderan 20, kan stok produk teman-teman habis ya. Ternyata ada orderan lagi, tambah 10 lagi. Nah, kan stoknya sudah habis tuh, ada 10. Nah, teman-teman bisa order dulu ke CNI, dan itu bagaimana Kak? Bisa bisa batal nggak? Enggak, tenang aja. Teman-teman langsung terima pesanan aja pada saat itu. Jadi, teman-teman nggak usah takut. Jadi, stok boleh ditulis yang banyak, tapi juga jangan berlebihan ya. Kalau misalnya stoknya cuma 20, ditulisnya 100 gitu ya. Ya, lebihkan 5 atau lebihkan 10 itu it's okay. Karena produk yang bagus itu biasanya stoknya harus banyak gitu ya. Nah, pengaturan berat dan jasa seperti yang tadi saya sudah sebutkan untuk berat. Nah, kalau jasa kirim ini nanti saya jelasin, karena jasa kirim ini menentukan tingkat penjualannya. Karena kalau semakin teman-teman banyak nih dengan jasa kirim tertentu, biasanya ya kalau teman-teman aktifin jasa kirim tertentu, itu bisa membantu konsumen untuk ke toko teman-teman. Oke, di next Bro Aldi. Oke, ini salah satu contoh deskripsi produk. Kenapa saya bilang saya harus kasih contoh ini supaya teman-teman paham ya. Di Shopee itu tidak sembarangan. Pada saat kita memasukkan produk, deskripsi itu adalah poin penting di dalam algoritma Shopee yang seperti saya bilang tadi. Nah, kenapa saya bilang itu? Nah, teman-teman perhatikan ya. Misalnya CNI Ecstasy Plus, kemasan strip box isi 40 tablet. Nah, ini kalau di dalam dunia marketplace, kata-kata kemasan, packagingnya itu akan sangat membantu teman-teman di bagian search engine. Search engine itu apa sih? Di mesin pencarinya marketplace. Jadi bukan hanya di Google aja ya yang ada sistem search engine, tapi di marketplace juga ada. Semakin lengkap teman-teman buat deskripsi produk, semakin produk tersebut akan tampil di paling atas. Ini seperti contoh kalau teman-teman pernah main Kaskus, forum-forum Kaskus atau forum-forum Facebook, semakin teman-teman upload produk, dia akan ke posisi paling atas. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih detail, dia akan lebih paling atas dan topnya itu lebih lama. Produk teman-teman pada saat orang cari ginseng kopi, produk teman-teman ada di posisi paling atas. Dan kalau deskripsi lengkap, dia akan posisi lebih lama dibandingkan produk-produk lain. Nah, makanya kenapa deskripsi produk itu penting di dalam marketplace. Nah, terus juga di dalam marketplace itu, di dalam produknya tersebut juga harus ada kandungannya. Misalnya contoh kalau teman-teman nggak tahu, tinggal copy paste dari MCNA juga bisa untuk produk-produk tertentu, misalnya ada kandungan per tablet. Nah, kalau ini kan saya ambil contoh Ecstasy ya. Ya ada kandungan tabletnya, ada kalsium, ada manfaat-manfaatnya, anjuran konsumsi, dan dapat digunakan ke siapa aja, dewasa, anak-anak. Terus manfaatnya apa? Bisa penyembuhannya berapa kali nih pada saat dia mengkonsumsi tablet tersebut. Nah, dengan contoh seperti ini, teman-teman jangan takut. Nggak perlu apa ya, tulisnya terlalu panjang, tetapi cukup cantumkan poin-poinnya saja. Produk teman-teman dijualnya apa? Misalnya MOC. MOC itu buat apa sih? Buat tulang ya. Buat tulang, buat ya bagus lah untuk tulang. Nah, teman-teman juga bisa nambahin nih. Ini saya ada yang bisa ditambahin juga hashtag. Nah, kalau teman-teman biasa belanja online, tahu ya kalau kita main di media sosial ada hashtag yang misalnya hashtag cari coba aja dulu atau beli aja dulu. Nah, itu boleh tuh dimasukkan di dalam deskripsi produk karena itu lebih bagus ya untuk meningkatkan produknya ke paling atas. Oke, di next aja Bro Aldi. Oke, ini tampilan ya setelah diupload ya. Teman-teman perhatikan ya. Nah, ini salah satu produk, tapi bukan produk CNI, tapi ini saya ambil contoh saja. Nah, gambar produknya harus jelas. Kenapa? Karena teman-teman tahu ya kalau misalnya kita mau belanja online, yang dilihat itu foto ya, di fotonya. Karena kan konsumen tidak bisa memegang produknya, karena dia hanya berbentuk tampilan. Nah, kedua, kalau bisa menggunakan video itu lebih menarik. Kenapa? Kalau teman-teman lihat yang kayak penjual-penjual online tuh biasanya memasukkan video-video. Nah, video-videonya gimana caranya? Teman-teman bisa ambil videonya sendiri pakai handphone, nanti diupload, atau
mengambil dari video YouTube CNN Indonesia. Bagaimana caranya? Nanti bisa kita kasih video-videonya. Nanti teman-teman bilang, oh Kak, aku butuh dong videonya, bisa kita kasih. Kita bisa provide untuk videonya. Jadi teman-teman dengan berbisnis CNN itu memudahkan ya. Jadi nggak usah pusing-pusing, aduh gambar gimana, video gimana, kita sediakan. Nama produknya harus sesuai ya, tidak menggunakan kata promosi. Misalnya nih, kayak ini produk yang di luar produk CNN. Nah ini kan dia benar-benar jual produknya, nama produknya. Jadi jangan ada embel-embel. Beli CNN Ginseng Coffee, uang kembali. Nah itu biasanya nama produk seperti itu akan dilakukan ban sama Shopee. Jadi tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau produknya apa ya tulisnya produknya apa. Jadi jangan berbeda gitu nama produknya. Nah, harganya harus sesuai. Jadi ya jangan undercutting ya teman-teman karena kita tegas banget, kita di CNN tegas, undercutting itu akan kita basmi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita punya otoritas untuk dapat melakukan ban produk di tokonya yang melakukan undercutting. Itu cukup jelas. Oke, di next saja. Oke, ini yang paling menentukan nih ya sebenarnya jasa kirim. Kenapa saya bilang jasa kirim itu menentukan? Karena kalau misalnya teman-teman belanja online, jasa kirim itu menentukan dalam arti gini. Misalnya nih, teman-teman mau jual ke daerah, tapi ada daerah tertentu yang tidak provide. Misalnya contoh, kalau misalnya setahu saya ada beberapa desa ya, saya bisa bilang desa, dia tidak bisa jasa kirimnya masuk ke sana. Jadi harus mengambil di counter agentnya. Jadi misalnya contoh GNT ya, GNT misalnya ke daerah yang agak terpencil, nanti konsumennya harus ngambil. Nah itu kan sangat merepotkan ya. Jadi ada beberapa jasa kirim yang bisa kita provide. Misalnya contoh GNT-nya nggak bisa pakai JNE. Oke, di next aja bro, Aldi. Nah ini salah satunya nih ya. Jadi saya kasih contoh JNE, GoSend, GNT. Nah ini kenapa kita harus mengaktifkan jasa kirimnya sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Jadi kalau teman-teman cuma memakainya JNE aja, oke, JNE bisa, tapi dia tidak bisa same day atau instan. Maksudnya same day itu adalah kirim di hari yang sama, cuman jadwalnya itu bedanya 3 jam atau 6 jam baru diterima konsumen. Nah, bedanya adalah dengan GoSend instan. Instan itu pada saat kita ngirim jam segini, misalnya cuman beda 1 jam dengan same day. Same day itu bedanya bisa 8 jam baru diterima konsumen. Instan itu cuma 1-3 jam sudah diterima konsumen. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buka sampai seluruh Indonesia, bisa pakai Pos Indonesia, bisa pakai layan parcel, dia bisa sampai ke seluruh Indonesia. Nah, GNT bisa nggak? Bisa, tapi biasanya ada beberapa tempat dia harus ngambil di agentnya itu, seperti yang saya bilang. Nah, ini sebenarnya ada banyak ya jasa kirimnya. Ini bisa teman-teman aktifkan di Shopee. Kenapa saya bilang bisa diaktifkan? Satu, ini memudahkan. Kenapa? Nah, saya akan kasih tahu mungkin beberapa juga sudah ada yang tahu ya. Jadi dari pihak Shopee kita dimudahkan dalam arti ini kan sebenarnya ada antar aja juga. Antar aja kenapa saya bilang harus diaktifkan? Karena dia akan ngambil, kurirnya akan ngambil ke rumah teman-teman. Jadi berbeda dengan JNE atau GNT. JNE itu teman-teman harus nganter ke agent JNE-nya. Nah, kalau antar aja dia memudahkan teman-teman, misalnya teman-teman di rumah nih lagi packing, tinggal request pick up nanti akan datang ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pucuk-pucuk datang ke agentnya, nggak perlu. Jadi benar-benar dimudahkan. Ada lagi ID Express juga sebenarnya bisa. Ini saya belum nambahkan. ID Express itu juga dia ngambil ke tempat teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman capek-capek, kecuali teman-teman mau kasih alternatif buat konsumen. Semakin banyak jasa kirimnya, semakin bagus tokonya. Dan biasanya yang jasa kirimnya banyak, konsumen akan lebih melirik ke arah itu. Karena kenapa? Dia bisa bandingkan, ongkos kirim yang JNE lebih mahal dibandingkan GNT. Udahlah, saya pilih GNT aja. Yang penting ongkos kirimnya murah, tapi sampai ke tempatnya saya. Biasanya seperti itu. Jadi sebisa mungkin jasa kirimnya yang banyak gitu dimasukin. Tapi kalau di daerah teman-teman tidak ada jasa kirim, kayak contoh ya Pos Indonesia kan agak susah ya. Nggak perlu diaktifin, nggak apa-apa. Kan masih ada jasa kirim yang lain. Tapi yang penting memudahkan teman-teman, misalnya pada saat teman-teman mau mengantar
paket tersebut ke tempatnya agent tersebut. Jadi jangan sampai di tempat teman-teman nggak ada pos Indonesia, tapi ke sono gitu ya, ke daerah misalnya lebih jauh, misalnya 5 kilometer ke agentnya pos Indonesia. Itu kan udah buang ongkos ya. Lebih baik cari yang di tempat teman-teman ada, misalnya kayak JNT, JNI, GoSend, ID Express, dan lainnya. Kalau GoSend dan Grab nggak usah takut, dia selalu akan ngambil, walaupun tempatnya terpelosok pun dia akan tetap pick up. Jadi dia sistemnya pick up ya. Jadi teman-teman nggak usah nyari agent Shopee, agent Gojek di mana, agent GoSend nggak usah ya, dia akan datang ke tempat teman-teman. Yang paling penting adalah set alamat teman-teman sesuai dengan titik lokasi tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya dia kurirnya datang ngambil tapi alamatnya itu berbeda, dia kurirnya juga bingung gitu. Waduh, ini kok alamatnya di sini? Padahal teman-teman bilangnya di tempatnya teman-teman gitu ya. Jadi paling penting tuh set location-nya paling penting. Set lokasinya itu paling penting lah di antara pada saat teman-teman sudah mengaktifkan ini. Oke, di next. Oke, nah ini cara ngatur gimana sih kita opsi pengirimannya kalau dari aplikasi ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan gambar sebelah kiri ya. Jadi ada gambarnya. Nah, ini kan kalau di aplikasi di handphone ya. Jadi teman-teman masuk ke dalam akun saya. Nah, akun saya ini ada kotak kecil, ada gambar orang ya. Nah, setelah itu kemana? Ke gambar gear. Gear itu gerigi ya, di paling atas kanan. Ditekan aja. Nah, nanti ada opsi pengiriman. Ditekan opsi pengirimannya. Nah, tinggal diaktifin aja nih teman-teman. Mau aktifkan COD atau Shopee Express standar, antar aja, si cepat, itu banyak ya. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan agentnya yang terdekat, atau misalnya teman-teman bilang, oh saya juga mau nih aktifkan COD. COD itu sistemnya gimana sih? COD itu duitnya nggak masuk ke Shopee dulu, jadi kita ngirim barangnya, nanti nanti jasa kirimnya akan antar ke konsumen. Nah, konsumen itu akan bayar cash. Nah, tapi teman-teman tidak dapat cash. Teman-teman akan ditransfer pada saat konsumen itu klik barang sudah diterima. Jadi intinya itu bagiannya Shopee yang ngurus untuk pembayaran tersebut. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Waduh, COD nanti duitnya gimana nih? Enggak ya. Jadi banyak yang salah kaprah dengan COD tersebut. COD itu memang konsumen bayar ke kurir tersebut, tapi nanti dari Shopee-nya akan transfer uangnya ke e-walletnya di Shopee kita. Jadi nanti teman-teman nggak usah repot pokoknya. Yang penting tinggal terima beres aja. Next. Nah, ini tips dapetin orderan pertama. Sebenarnya banyak tips yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa lakukan banyak lah tips order untuk mendapatkan orderan pertama. Satu, paling pentingnya seperti saya bilang, yang penting tuh menarik gitu ya, produk kita tuh dibuat semenarik mungkin gitu ya. Terus yang kedua, harganya harus sesuai. Biasanya nih, kalau yang seperti saya bilang, kalau misalnya kita terlalu murah juga nggak dipercaya, makanya harus ikuti standar gitu ya. Jadi keoriginalitasan itu paling penting di dalam pada saat kita menjual produk di Shopee. Karena sekali lagi saya bilang, si Shopee itu tidak melihat bagaimana teman-teman kasih harga murah atau kasih harga murah. Yang penting tuh dibuat menarik gitu ya, dan kita balas chatnya cepat seperti itu. Oke, ini saya next aja slide-nya. Nah, ini pertama-tama daftar gratis ongkir, gimana sih caranya? Nah, biasanya di gratis ongkir itu kita cukup kasih verifikasi data KTP kita ya, atau biasanya Shopee nawarin nih, mau nggak sih masuk ke dalam program daftar gratis ongkir. Nah, kedua yang seperti saya bilang, informasi produk itu akurat gitu ya. Jadi teman-teman jangan yang sekali lagi, jangan cuma nulisnya ekstraksi untuk kesehatan gitu, jangan ya. Seperti yang tadi contohnya. Nah, naikkan produk itu nanti ada pembahasannya. Jadi ada di dalam produk tersebut, nanti kita bisa ada satu tombol untuk naikkan produk. Naikkan produk itu gimana sih? Naikkan produk itu seperti kayak kita flash sale, padahal bukan flash sale. Dia cuman kasih produk teratasnya apa aja yang kita mau. Misalnya contoh Siena Ginseng Kopi, SLC, Apsoya, Akoko, misalnya Pren Katalis. Jadi nanti ada 5 produk teratas gitu ya di dalam toko kita. Nah, biasanya dengan mengaktifkan seperti itu,
produk-produk kita gampang dicari sama orang-orang. Nah, yang keempat adalah gunakan media sosial. Jadi teman-teman juga bisa nih gunain media sosial. Mungkin teman-teman pernah ya lihat berita-berita ya, berita online ya. Biasanya buzzer-buzzer selalu gunakan untuk misalnya jualan produk nih. Jualan produknya di komen, misalnya ada berita nih, lagi pemilu kan nih berita, dia tulis misalnya beritanya tentang pemilu, tapi dia ada komen, dia bilang, jangan lupa belanja ekstensi di produk saya di link ini bla 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 bla, gitu di enter. Biasa bisa digunakan media sosial seperti itu, atau bisa juga kita menggunakan IG itu Instagram ya, atau menggunakan TikTok atau menggunakan Facebook gitu ya. Nah, itu kita bisa kita blast toko kita, karena dengan kita blast toko kita itu akan lebih memudahkan konsumen yang sedang mencari produk Sienna itu lebih gampang, karena asal teman-teman tahu ya, produk Sienna itu banyak yang dicari gitu ya sama orang-orang gitu ya. Mungkin selama ini kita, karena dulunya kita MLM, kita hanya cuma bisa bermain di offline, tapi sekarang kan udah bukan MLM, kita itu MMC. Jadi dunia online marketplace ini sangat membuka peluang teman-teman untuk mendapatkan omset yang besar. Oke, di next saja. Nah, ini cara daftar gratis ongkir. Ini kalau misalnya kita secara pribadi ingin daftarin ya, tapi ada juga yang langsung mendapatkan program gratis ongkir dari Shopee-nya. Nah, kalau kita mau daftar, kita bisa masuk ke dalam akun saya, ke dalam toko kita, nanti ada bagian button itu tombol ya, tombol ada satu tombol yang warna kuning. Nah, itu khusus program penjual namanya. Nah, kita bisa klik aja daftar. Daftarnya gampang nggak? Gampang, cuman klik tekan tombolnya, daftar, nanti otomatis itu nggak usah isi apapun, nggak usah isi misalnya nama, nggak usah ya. Jadi tinggal kita tekan button tersebut, nanti akan langsung diproses. Diprosesnya biasanya nanti cuma butuh satu, masukin KTP sama langkah-langkah foto. Nah, foto seperti yang bagian kanan ya, jadi verifikasi data saja. Cuma seperti itu, kita nggak perlu isi-isi nama, nggak usah ya. Masukin aja nomor KTP sama verifikasi foto yang lagi selfie pegang KTP. Seperti itu mudah banget untuk daftar gratis ongkirnya. Oke, di next, Bu Aldi. Oke, nah ini yang saya bilang nih ya, tadi yang nomor 2, ini kan tadi saya udah jelasin ya, panjang lebar ya. Foto harus berkualitas tinggi. Nggak perlu sampai megabyte-nya gede. Yang penting produknya itu jelas. Dari berbagai angle orang bisa melihat. Misalnya contoh dari sisi kiri, kanan gitu ya. Tengah, depan, belakang gitu ya. Supaya orang firm gitu produk kita itu bener nih yang dijual asli gitu ya. Nah, beri nama produk yang terstruktur. Seperti yang tadi jelasin, nama produk itu jangan aneh-aneh ya. Jadi ya kalau ini ginseng kopi gitu. Nah, tulis deskripsi yang informatif. Yang seperti saya bilang, setiap kata di dalam deskripsi itu menentukan teman-teman akan mendapatkan konsumen gitu ya. Kalau teman-teman sampai sayang banget. Nah, ini beberapa toko online ya. Kalau yang saya lihat tuh selalu cuma tulisnya produk ini, produknya cuma sebatas A gitu ya, tapi tidak menjelaskan gitu ya. Itu yang sangat disayangkan. Biasa konsumen tuh ragu, ini kok toko kayak begini amat gitu ya, biasanya nggak akan pilihan gitu. Nah, itu yang saya bilang, kategori juga harus tepat gitu ya, kategori produk. Jadi jangan salah gitu, karena pada saat teman-teman salah, mohon maaf gitu ya, di algoritma Shopee nggak akan membaca produk teman-teman untuk dijual gitu ya, untuk terjual sesuai dengan segmen yang teman-teman tulis gitu ya. Nah, ini isi atribut yang sesuai gitu ya. Ya seperti saya bilang, ada variasi ya di setiap produk-produk tersebut. Oke, di next aja. Nah, ini yang saya bilang naikkan produk. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil pada saat mengupload produk, nah, jadi teman-teman perhatikan ya, pada saat nge-upload nanti produknya akan tampil nih beberapa produk. Nah, teman-teman lihat aja, cukup simple, lihat aja titik 3 di bagian kanan di setiap produk. Misalnya contoh nih, kita ambil contoh nih ekstensi lah, anggap. Kita lihat di bagian produk yang sudah kita berhasil upload, nanti ada tuh di bagian kanan itu titik 3. Ditekan aja, nanti akan muncul tuh button naikkan produk. Tinggal tekan aja. Nah, nanti ada batasnya. Biasanya batasnya itu 5-4 jam ya kalau saya nggak salah. Tapi hanya ada batas bisa 5 produk saja. Jadi cuman bisa
misalnya 5 produk. Jadi teman-teman bisa ganti nih setiap 4 jam sekali. Wah, saya mau naikin ecstasy nih. Wah, ecstasy kayaknya lagi bagus nih, lagi happening. Misalnya contoh kayak waktu itu COVID ya. Ini COVID, pada saat kita naikkan produk gitu ya, produk ecstasy, ini akan terjadi bounce rate itu bounce rate-nya itu gede banget untuk produk tersebut. Jadi sangat disayangkan kalau beberapa toko tidak memanfaatkan fitur yang disediakan Shopee ini. Jadi bukan serta-merta Shopee menyediakan naikkan produk ya. Jadi dia sudah memikirkan algoritma yang pas pada saat teman-teman masukkan naikkan produk itu untuk kategori-kategori tertentu. Oke, di next saja. Nah, ini yang saya bilang gunakan media sosial. Nah, linknya bisa didapat dari mana? Tinggal copy linknya ya. Jadi ada di Shopee itu kita bisa copy link kita ya. Jadi copy link Shopee-nya misalnya nih, shopee.co.id CNI is the best misalnya. Kita tinggal shopee.co.id CNI is the best itu tinggal dikirim-kirim aja ke semua orang gitu ya. Dikirim ke semua orang. Kenapa saya bilang dikirim semua orang itu penting gitu ya? Karena sekali lagi produk CNI itu banyak yang cari, tetapi pada bingung gitu. Aduh, saya mau beli di mana ya? Saya mau beli di mana? Karena dahulu tuh sempat orang bingung gitu. Karena kan sekarang kita baru main di online ya. Jadi alangkah baiknya pada saat teman-teman membagikan link-link teman-teman. Oke, di next. Nah, inilah saya bilang kirimkan order pertama ya. Kita anggap teman-teman sudah berhasil mendapatkan orderan pertama. Orderan pertama dari konsumen. Di next saja Bro Aldi. Nah, ini salah satunya ya. Nah, pada saat kita menerima orderan pertama, teman-teman lihat aplikasinya, masuk ke dalam akun, nanti di atasnya ada bagian kiri ada toko saya. Tekan aja toko saya, nanti akan ada nih pesanan yang perlu diproses. Nah, pesanan yang perlu diproses misalnya ada 3 ya. Ada 3 misalnya, contoh ada 3 seperti di gambar yang di kiri ini. Nah, teman-teman lihat tuh ada gambarnya 3. Oh, teman-teman jangan takut, tekan aja angka 3 itu. Nanti akan keluar tuh produk-produk yang teman-teman pesanan-pesanan yang teman-teman perlu proses. Nah, kalau di Shopee itu simple gitu ya, produknya nanti akan tampil. Misalnya ada 3, akan tampil 3. Nanti teman-teman tinggal atur pengirimannya. Biasanya di Shopee itu ada 2 cara yang bisa dilakukan. 1, kita antar ke agentnya. Kedua, dia pick up ke tempat rumah teman-teman. Makanya seperti saya bilang sekali lagi, lokasi itu nggak perlu, nggak harus dengan detail ya. Jadi jangan sampai kurang gitu ya lokasi tersebut. Nah, untuk label pengiriman kita gimana? Kita bisa mencetak ya. Jadi mencetak itu dalam arti kita tinggal atur pengiriman, nanti pas kita atur pengiriman nanti ada tulisan cetak label. Nah, langsung aja cetak label. Jadi ini step-nya itu simpel. Jadi tinggal atur pengiriman, kita mau pick up atau dikirim, nanti teman-teman pilih. Setelah itu nanti akan ada perintah cetak label. Tinggal teman-teman tekan cetak label, nanti akan keluar tuh kayak resi, terus ada nama pengirim, nama penerima, nomor handphone, bla bla bla, tidak perlu membayar ongkir, agent tidak menerima pembayaran kayak gitu-gitu sih. Nanti akan ada resi, tinggal dicetak, udah tinggal teman-teman packing, tinggal ditempel aja ya, label tersebut. Setelah itu tinggal teman-teman tunggu. Misalnya contoh kalau teman-teman pilih di pick up, nanti tinggal ditunggu aja, nanti kurir akan pick up. Atau misalnya teman-teman mau kirim ke agent, ya berarti pesanan itu dibawa ke agent ke tempat yang sesuai, misalnya antar aja, berarti ke tempat agent point antar aja. Gitu. Di next aja Bro Aldi. Oke, ini yang seperti saya bilang pengaturan toko. Jadi ada komponen-komponen dasarnya sih. Komponen toko, pengaturan pembayaran, pengaturan privacy, pengaturan chat, pengaturan notifikasi. Ini sebenarnya dasar banget. Jadi di Shopee itu simpel ya. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian atas biasanya sudah ada tulisannya pengaturan toko, pengaturan pembayaran, pengaturan privacy, pengaturan chat, pengaturan notifikasi. Oke, saya jelasin dulu pengaturan toko. Kita bisa atur toko kita mau libur kapan, toko kita operasionalnya kapan, misalnya dari jam 8 sampai jam 5, kita bisa atur. Jadi kalau sampai ada orderan jam 6 masuk nggak? Masuk. Jadi itu cuman kasih tahu ke customer-nya bahwa oh toko kita sudah melewati jam operasional, nanti akan dikirim barangnya esok hari. Jadi orang juga tahu pada saat teman-teman atur jadwalnya seperti itu, orang konsumen akan lihat, oh iya ya,
nggak apa-apa deh gue order nih jam 6 tapi dikirimnya besok gitu. Biasa orang udah akan tahu. Pengaturan bahasa itu juga penting. Nah, yang penting itu pengaturan pembayaran ya. Jadi teman-teman itu pengaturan pembayaran itu teman-teman harus masukin PIN-nya juga. PIN saldo. Kenapa saya bilang PIN saldo? PIN saldo itu teman-teman bisa tarik uang dari Shopee, kirim ke rekening teman-teman. Tapi tanpa PIN tidak bisa narik ya. Jadi teman-teman harus jangan lupa PIN saldonya itu dibuat. PIN saldo itu apa? Jangan, nanti pas udah buat jangan nanya ke saya. Pak Sandi, PIN saldo saya apa? Saya juga nggak tahu gitu ya. PIN saldo dibuat sendiri gitu ya. Jadi karena ada beberapa tuh orang selalu nanya ke saya, Pak, PIN saya apa ya? Udah, saya juga nggak tahu ya Bu. Ibu dulu masukinnya apa gitu ya. Nah, jadi pengaturan pembayaran PIN itu penting. Jadi selain PIN itu kita juga bisa lihat nih pergerakan omset kita berapa di dalam penghasilan saya di bagian pengaturan pembayaran pastinya. Nah, pengaturan privacy kita bisa sembunyikan profil kita mau dilihat orang atau sebagai produk favorit. Tapi kalau menurut saya privacy itu nggak usah disembunyiin karena kita nggak jual barang ilegal ya. Kita jual barang umum gitu ya. Kita jual barang yang dikenal orang, yang punya sertifikasi jelas dan perusahaan kita juga jelas. Jadi nggak perlu disembunyi-sembunyiin sebenarnya. Nah, pengaturan chat itu juga penting. Nah, auto reply chat. Nah, ini yang saya perlu penting ya. Jadi kadang ada beberapa toko ya, misalnya saya chat gitu ya. Bro, ready gak nih? Oh, dia nggak ada pengaturan chat otomatis gitu ya. Jadi saya bingung, toko ini tutup atau buka gitu ya. Nah, kalau kita misalnya bikin auto reply chat, kita akan tahu nih. Misalnya kita chat, bro, ini ready gak? Terima kasih Kak, sudah memberikan pesan kepada kami. Kami akan segera membalas pesan Anda sesuai dengan jam operasional kami ya. Mohon maaf kalau terjadi keterlambatan pembalasan chat. Seperti itu. Jadi auto reply itu memudahkan konsumen untuk tahu nih toko ini buka, toko ini tutup, atau kita juga bisa setting auto reply itu bilang barang yang ada di etalase semua ready. Jadi teman-teman nggak usah pusing gitu ya. Harus balesin satu-satu ya. Apalagi kalau tokonya viral ya. Kak, ready nggak? Wah, kalau misalnya ada 10 sih nggak masalah ya, ready gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bayangin, kita punya 100 chat, dan itu dalam waktu bersamaan. Apalagi kalau misalnya kita ada produk yang viral, kita seperti itu, bayangin tuh ready ya, sampai pegel tuh tangan. Mending akan lebih baik kalau kita bikin auto reply chat. Nah, pengatur notifikasi ini juga penting ya. Kita harus aktifin karena kenapa? Karena biasanya nih kalau kita contoh ya, kita lagi jualan via offline gitu ya, kita tiba-tiba ada pemasukan online, misalnya contoh pemasukan online dalam arti pesanan online gitu ya, ada yang mesen nih order bla 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 ektorsi, tapi karena kita nggak mengaktifin notifikasi, kita nggak tahu gitu loh orderan itu ada gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman aktifkan, itu sangat membantu teman-teman pada saat teman-teman jualan offline pun kita tahu, oh iya ya ada pesanan nih di online nih, wah buru-buru pulang untuk packing, nanti lanjut lagi offline-nya. Kan enak ya seperti itu ya, kalau ada notifikasi, itu jelas. Oke, di next. Nah, ini yang saya bilang, fitur iklanku. Mungkin teman-teman berpikir, di Shopee iklan itu apa sih gitu ya. Nah, di Shopee ini iklan itu sama ya seperti iklan-iklan pada umumnya, di website-website pada umumnya gitu ya. Iklannya itu kita bisa set gitu ya. Oke, di next aja. Saya sambil jelaskan. Iklan itu apa sih iklanku? Nah, iklanku itu adalah di next Bro Ali. Nah, iklanku itu adalah cara untuk kita memasang iklan gitu ya di Shopee. Kenapa? Penting nggak? Sangat penting karena contoh kita berjualan online, misalnya produknya apalagi yang terkenal, misalnya contoh kayak Sienna Ginseng Kopi. Nah, produk terkenal tersebut bukan hanya kita yang jual ya. Jadi bukan hanya kita yang jual. Jadi kita kalau sebisa mungkin ya, dari hasil penjualan biasanya kalau seorang entrepreneur pasti akan menyiapkan budget khusus untuk iklan. Kenapa saya bilang iklan itu penting? Nanti akan ada pembahasan lebih mendalam kalau teman-teman selalu stay tune di Zoom-nya kami. Saya akan menjelaskan lebih detail dan akan saya kupas secara expert ya terkait iklan. Jadi iklan itu intinya seperti apa? Iklan itu adalah seperti misalnya contoh nih, produk Sienna Ginseng Kopi ada 100 penjual. Dan pada saat kita set iklan,
set iklan untuk produk ginseng kopi itu akan ke posisi paling atas, dan itu biasanya posisi paling atas itu yang banyak dicari konsumen, itu banyak yang akan banyak menghasilkan omset yang besar dari iklan tersebut. Dan itu sudah terbukti, dan saya sudah melakukan banyak hal untuk iklan, dan saya sudah mendapatkan benefit yang luar biasa melalui iklanku itu. Jadi kalau ditanya iklan itu penting, penting untuk sebagian orang. Kalau teman-teman mau menghasilkan omset yang berkali-kali lipat, itu butuh iklanku ini. Iklanku itu ya iklan yang ada di dalam Shopee ya, jadi bukan iklan pada saat kita bikin iklan di Shopee nanti munculnya di RCTI, bukan ya. Jadi iklan di Shopee ya munculnya di Shopee gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh jenis-jenis iklan. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya di bagian kiri itu ada contoh yang sudah memakai iklan kata kunci. Iklan kata kunci itu apa? Iklan yang memasukkan kata kunci. Seperti contoh ya, saya sekali lagi kasih contoh ya. Ester C. Ester C itu kalau kita masukin kata kunci vitamin C. Nah, pada saat seseorang mengetik vitamin C, itu akan muncul produk kita. Oh, ini ada Ester C, ada merek lain. Tapi kalau kita bikin lebih spesifik lagi, vitamin C untuk kekebalan tubuh. Nah, kan biasa beberapa produk vitamin C belum tentu ada yang memasukkan kata kunci kekebalan tubuh. Nah, itu bisa jadi poin utama produk kita naik ke paling atas, bounce rate tinggi gitu ya. Jadi kata kunci itu sangat menentukan di dalam permainan iklan di Shopee. Nanti ini akan pembahasannya lebih dalam ada ya. Jadi teman-teman stay tune aja di Zoom kita. Mungkin bukan hari ini, tapi kita akan kasih supaya teman-teman jadi expert di Shopee gitu ya. Nah, ini juga ada iklan produk serupa. Nah, iklan produk serupa penting nggak? Penting. Kenapa? Jadi ini sekali lagi, misalnya contoh ya, kayak contoh misalnya saya mau cari panci. Saya tulis panci gitu ya. Kalau kita tulis panci aja, akan keluar panci banyak merek gitu ya. Nah, tapi pancinya misalnya dia mau cari panci yang ada buletan kayak madu-madunya ya, kayak Ciwok kita ya. Walaupun dia bukan mencari ICI kita, tapi kalau kita masukkan iklan produk serupa, kita pakai kata kunci panci aja, produk kita akan muncul. Padahal produk kita namanya ICI Honeycomb Wok gitu ya. Jadi produk-produk yang serupa dengan panci itu akan muncul, dan itu penting nggak? Sangat penting gitu ya. Jadi kalau teman-teman main di Shopee, tools-tools seperti ini sangat mungkin. Makanya jangan heran ada beberapa influencer menghasilkan omset 8 miliar, 7 miliar itu dalam hanya 2 jam atau 3 jam. Karena mereka memainkan cara-cara seperti ini gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang wow, itu sesuatu yang sudah umum gitu ya. Dan itu ada caranya. Dan nanti akan kita kupas lebih dalam. Oke, di next aja. Nah, ini yang seperti jenis-jenis iklan ya, halaman hasil pencarian. Nah, biasanya kalau kita memanfaatkan iklan ini, kita harus dapat badge ya. Badge itu biasa kalau ini saya kasih contoh aja ya. Misalnya contoh kita di militer ya. Militer kalau jenderal itu bintangnya 4 ya. Nah, itu seperti itu. Jadi badge-nya itu. Jadi badge-nya itu kita harus ada di Shopee, itu ada namanya badge-nya Star Seller. Star Seller Ultimate, Star apa gitu ya. Jadi ada tingkatannya, seperti kita misalnya contoh dulu kita CNA MLM, kita ada tingkatannya ya. Dari Ruby, terus Diamond, ada apa gitu ya. Jadi itu ada tingkatannya. Nah, tingkatannya itu bagaimana? Biasanya kalau kita cuma naiknya ke tingkatan pertama, ya seperti kita lah kalau di CNA, dulunya sistem kita adalah sistem gold. Gold itu kan tahap pertama ya maksudnya. Nah, itu bisa kita menggunakan iklan tersebut. Jadi dia harus ada batch minimal tuh satu tingkat gitu ya, satu tingkat daripada penjual biasa. Contoh kalau kayak di sana itu gold, ya, seperti itu. Jadi kita pada saat kita sudah jadi gold, kita sudah bisa memakai fungsi-fungsi seperti iklanku ini gitu. Oke, next. Nah, ini yang saya sangat mungkin teman-teman nunggu-nunggu ya, Shopee Live gitu ya. Mungkin kan selama ini teman-teman denger ya TikTok Live gitu ya. Nah, kita kan TikTok bukannya tutup ya. TikToknya sih nggak tutup, TikTok Shop-nya yang tutup. Jadi TikToknya masih bisa nggak? Bisa, tapi Shop-nya nggak bisa ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah terbiasa gitu ya berjualan online via Shop, via TikTok gitu ya.
Nah, bingung nih, aduh mau jualannya di mana sih untuk seperti yang kayak TikTok. Jadi jangan bingung ya. Di Shopee juga ada Shopee Live. Nah, itu yang seperti saya bilang, influencer sering menggunakan Shopee Live untuk menghasilkan omset berkali-kali lipat. Jadi teman-teman sekalian yang ada di acara Zoom ini jangan ragu ya untuk memanfaatkan fitur Shopee Live. Nah, di next aja Bro Aldi. Nah, ini contohnya ya. Kalau seperti yang ada gambar itu lagi nge-live gitu ya. Nge-live itu kayak bentuknya video ya. Dia bisa melakukan interaksi dengan pembeli. Jadi, teman-teman di Shopee Live itu sama kayak di TikTok Live. Jadi, sebenarnya ini dia mengakomodasi seperti TikTok. Sama persis. Dia juga bisa mengoptimalkan branding toko, produknya untuk meningkatkan penjualan. Bagaimana sih meningkatkan penjualan? Jadi, sebelum teman-teman Shopee Live, nanti teman-teman disuruh masukin nih produk yang ada di toko teman-teman pada saat live. Misalnya contoh ya seperti ya produk kita lah, masukin nih produknya ada 5 atau 6 atau 7 yang teman-teman mau boost gitu di Shopee Live. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi sebelum live tuh masukin dulu, nanti live-nya itu tinggal kasih tahu nih, wah kita saat ini akan membuka live dan kita udah taruh ya di etalase kita produknya apa, dan teman-teman bisa langsung beli. Kalau teman-teman beli saat ini ya akan mendapatkan gelas mug yang cantik, misalnya contoh seperti itu gitu ya. Itu bisa dilakukan di Shopee Live juga. Nah, sebelum saya panjang lebar ya, teman-teman kan tadi udah lihat ya, ada brosurnya keren ya. Ada saya ya yang bagian kiri, terus ada satu lagi guest star kita ya. Nah, guest star kita ini wah pokoknya keren banget. Saya tuh kalau ngelihat dia tuh pada saat dia live, wah saya pun mau beli gitu produknya gitu ya. Pokoknya guest star kita ini udah terbukti secara harfiah dan sudah terbukti secara kualitas. Dia ini jago lah. Jadi teman-teman perlu melihat guest star kita ini kalau teman-teman mau belajar untuk Shopee Live atau TikTok Live ke depannya, kalau seandainya TikTok Shop diperbolehkan kembali, ini akan menjadi modal yang luar biasa. Oke, saya tidak akan lama-lama lagi. Saya panggilkan aja guest star kita, dan dia orang yang paling luar biasa. Kita sambut Ibu Desi. Ya diberikan applause virtual aja ya ke guest star kita ya. Oh, ini orangnya kemana nih ya? Biasa banget sambutannya dari Bro Sandy. Terima kasih banyak ya Bro Sandy. Oke, langsung aja dimulai ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di Shopee Live CNI Official Store. Oke, dengan aku Desi yang bakal bawain live selama beberapa menit ke depan. Nah, jangan lupa untuk sharing sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang join di CNI Official Store di Shopee. Terus gak ketinggalan promo-promo yang akan aku bawakan. Ya, untuk pertanyaan seputar produk, promo, dan lain sebagainya bisa langsung drop aja di komen. Sama kalau ada yang mau dipajang etalase produknya, drop juga di komen. Nanti aku akan bantu untuk pajang produknya di etalase. Ya, teman-teman, itu adalah sedikit cuplikan pembawaan aku saat live. Ya, kira-kira seperti itu saat aku membawakan live. Nah, mungkin di sini ada yang udah pernah lihat aku membawakan live di CNI Official Store di Shopee ya pada tanggal 1 Oktober kemarin atau di acara HUT CNI. Boleh kasih raise hand ya kalau kalian kemarin nonton ya yang secara live dan juga yang nonton di CNI Official Store di Shopee. Oke, buat teman-teman, kemarin aku udah membawakan live dan pada malam ini aku akan kasih sedikit tips gimana untuk membawakan live secara menarik dan interaktif. Thank you banget yang udah kasih raise hand ya. Oke teman-teman, malam ini aku bakal kasih beberapa tips ya untuk membawakan live di marketplace secara menarik ya dan tidak monoton. Nah, pertama-tama di sini aku mau kasih lihat ya di background aku kan orange itu Shopee banget, terus baju aku ijo ya, ini Tokopedia gitu biar adil, ada Shopee dan Tokopedia. Karena untuk live di marketplace tidak hanya Shopee ya teman-teman, di Tokopedia juga kita bisa melakukan live ya. Jadi buat kalian yang mau nge-live di Tokopedia juga udah bisa, nanti aku bakal kasih tahu juga cara-caranya live di Tokopedia. Nah, langsung aja ke topik yang pertama, tips untuk membawakan live yang menarik dan interaktif. Nah, yang pertama kalian harus
prepare dan proper untuk live-nya, bawa gimmick-gimmick menarik seperti properti ya. Kayak kemarin aku nge-live itu aku bawa properti kayak ini bel. Nah, bel ini bisa mancing buat penonton atau customer kita, konsumen kita itu merasa live kita tuh menarik dan juga interaktif, teman-teman ya. Nah, terus sebenarnya ini aku pakai bando, ini aku pakai bando kayak lebah-lebah gitu, cuma nggak kelihatan ya teman-teman. Ini FII aja, FII, aku pakai bando yang kemarin aku bawakan di acara live CNI juga. Nah, ini untuk memancing bahwa live kita itu punya ciri khas ya teman-teman. Jadi ketika masuk live kita, si konsumen atau customer ini tuh tertarik untuk menonton secara lama atau maraton ya. Nah, terus tips yang kedua dari aku ya, untuk produk-produk ya, produk yang kita bawakan jangan lupa untuk dibuatkan demonya ya, kita harus ada demonya. Kalau yang aku bawain ini sekarang untuk produknya itu ini flower honey, ya flower honey karena ini masih anget-anget ya baru launching. Jadi aku bawain ini kemarin di acara Senai Official Store di Shopee untuk pertama kalinya. Nah, jadi aku siapin ada honey dipper, terus ini produknya dan juga untuk produk-produk F&B jangan lupa teman-teman untuk sediakan demonya. Nah, demo ini untuk menarik dan customer-nya itu bisa tahu sih produk yang kita bawakan itu seperti apa. Contohnya si Hani kemarin ada yang tanya produknya warnanya kayak gimana sih Kak? Ya kan produk Haninya terus rasanya seperti apa gitu. Nah, kita bisa bawakan ini saat live untuk demo dan diberikan contoh ya agar si customer itu mau beli nggak apa-apa sambil dicobain aja ya. Ini aku boleh sambil aku cobain ya Haninya. Ini aku cobain. Terus aku bikin mereka itu gimana caranya mau beli juga karena memang jujur ini kita bisa kasih review sambil kita cobain kita kasih review kalau si honey ini tuh rasanya enak terus dia tidak terlalu manis cocok untuk dijadikan additional untuk minuman ya seperti teh dan juga susu dan lain sebagainya. Teman-teman tadi udah produk ya produk. Nah, untuk produknya kita bisa tampilkan di etalase. Jadi di Shopee Live ataupun di Tokopedia Live itu ada etalase yang bisa menampilkan produknya gitu. Dan teman-teman, kalau misalkan membawakan live, jangan lupa untuk sering baca komen dan sebutkan nama customer yang komen karena itu adalah satu bentuk apresiasi kita ketika ada yang bertanya di kolom komentar gitu. Misalnya contoh dengan Ibu Louis bertanya misalnya Kak promonya ada apa gitu. Kita boleh jawab ya, halo Ibu Louis, thank you udah bertanya untuk promonya kita ada pembelian flower honey gratis atau dapat gimmick produk Well 3C500. Terus kita bisa kasih appreciate dengan properti yang kita bawakan. Terima kasih buat Ibu Louis ya udah bertanya. Jangan lupa Ibu Louis untuk dicek out produknya, jangan lupa di check out dan jangan lupa di payment juga ya. Gitu. Untuk membawakan live di marketplace kita bisa terus merepeat agar customer itu tahu promo yang sedang kita bawakan. Jadi kita bisa repeat berkali-kali dan khususnya untuk promonya ya teman-teman, promonya kita boleh repeat berkali-kali ya, karena di live kita boleh hard selling. Ingat, untuk live kita bisa hard selling, kita sangat boleh hard selling, apalagi ada promo menarik yang sedang kita tawarkan, itu silahkan kalian hard selling di live dan di-repeat berkali-kali untuk promonya. Seperti itu. Ya. Jangan lupa untuk produknya dibawakan demonya agar kalian bisa coba langsung ketika live. Jadi nanti customer kita atau konsumen kita yang melihat juga tertarik gitu. Jadi kepengen beli karena kita membawakan demo, kita cobain juga, kita review rasanya. Jadi mereka akan terpancing untuk beli gitu ya. Nah, untuk live juga ada jam-jam menarik ya, ada jam-jam menarik yang bikin customer itu lagi gabut buka marketplace, buka Shopee ataupun Tokopedia. Dan nanti bisa dicoba aja teman-teman ya kalau kalian udah mau cobain fitur Shopee Live, coba aja
sekiranya jam-jam berapa yang efektif. Kalau dari aku, jam-jam efektif ada di sore hari dan juga malam hari, karena biasanya itu orang-orang gabut ya, gabut mau cari barang-barang yang nggak mereka butuhin gitu, atau mereka butuhin di marketplace. Jadi bisa kalian adakan atau kalian buat live di jam sore ataupun jam malam ya, teman-teman. Nah, tadi aku udah memberikan contoh pembukaan bagaimana cara live ya, cara live pembukaan live aku. Yang penting kalian harus lebih seru aja, membawakannya lebih interaktif. Jangan lupa selalu baca komen ya, jangan lupa baca komen dan di-repeat ulang untuk promo yang sedang kalian tawarkan. Oke, seperti itu. Oke, aku nggak usah panjang lebar di sini karena masih ada materi lagi yang bakal dilanjutkan oleh dosen di ya teman-teman. Untuk pertanyaan nanti seputar Shopee Live, boleh kalian drop aja di kolom chat. Oke, sebelum aku akhirin ya, aku mau kasih pantun dulu ya. Buat teman-teman, pantunnya seperti ini. Beli TV, sorry, Kak Sandy beli TV. TV-nya beli di kantor. Cakep. Jangan lupa beli di Shopee. Nah, Shopee-nya di CNI Official Store. Oke, terima kasih. Waktu dan kesempatannya aku kembalikan lagi ke Bro Dani. Terima kasih. Ya, luar biasa teman-teman ya. Itulah yang Bro Sandi katakan. Tepuk tangan dong. Ya kan? Ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait Shopee, awal mula pembuatan toko atau update produk dan sejenisnya. Dilanjutkan lagi, ditekankan lagi untuk Shopee Live. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas, silakan bertanya ya, jangan sungkan-sungkan. Untuk terkait Shopee bisa ditanyakan ke Bro Sandy. Untuk TikTok Live, Shopee Live ke Sis Desi. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi ada yang bertanya itu, ya kan? Dari Kak Enggo. Kalau link Shopee itu bisa diedit nggak sih, Bro Sandy? Oke, sebenarnya link di Shopee itu bisa diedit ya. Jadi link di Shopee itu bisa diedit, tapi hanya satu kali. Jadi kalau misalnya, misalnya nih Pak Endro mau, misalnya dulunya awalnya, misalnya contoh CNI toko sehat misalnya gitu ya. Misalnya Pak Endro mau ubah jadi CNI makin top chair gitu ya, bisa ya, jadi bisa diubah satu kali. Tapi kalau misalnya udah perubahan itu sudah pernah dilakukan lebih dari satu kali, kita harus kasih konfirmasi kepada customer service Shopee, sehingga customer service Shopee itu tahu alasan kita mau ngubah link kita tuh kenapa gitu ya. Karena kalau cuma satu kali biasanya kita dapat langsung tuh tanpa melalui customer service. Tapi kalau udah lebih berkali-kali nggak bisa. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa, sebenarnya memang Shopee itu membatasi supaya tidak merubah rumah. Karena pada saat kita merubah link Shopee kita, itu akan terjadi gini loh, pergeseran antara misalnya nih toko kita sudah menjadi top seller gitu ya. Tiba-tiba nggak tahu kenapa malam hari dapat ilham, tiba-tiba, oh gue mau ubah link Shopee gue nih jadi ABC misalnya contoh. Nah itu sebenarnya jadi downgrade sebenarnya. Makanya Shopee itu tidak memberikan anjuran untuk sering-sering merubah username kita atau link Shopee kita. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum teman-teman membuat toko, dipastikan dahulu username-nya. Kecuali kalau misalnya, aduh, typo pas pertama kali nggak apa-apa, bisa diubah kedua kali. Tapi alangkah lebih baiknya kalau udah jadi top seller, jangan diubah-ubah gitu ya. Jadi tetap pakai yang ada gitu ya. Karena semakin link Shopee kita unik gitu ya, orang banyak yang cari ya. Jadi misalnya nih kayak CNI top chair gitu kan, unik ya. Wah ini apa sih CNI top chair gitu kan. Seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Bro Sandy. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Ini yang belum kejual, udah kejual sekarang langsung nih. Kalau belum, silahkan ditanya ya teman-teman ya. Mumpung lagi ada Bro Sandy nih. Nanti Bro Sandy katakan. Wah, gila.
Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan ya. Kalau saya nggak salah ada pertanyaan nih. Saya punya toko di Jambi gitu kan. Aduh, tapi bagaimana sih cara supaya konsumennya katanya banyak yang dari Jakarta gitu ya. Nah, sebenarnya di Jambi itu kita harus tahu dulu. Misalnya contoh, jadi beberapa toko itu ya. Kalau beberapa toko, kita harus lihat dulu pasarnya kita. Kita tuh mau main di kesehatan kah? Atau mau main di eh, produk kecantikan. Misalnya contoh, di Jambi banyak kesehatan. Kita fokus aja main di produk kesehatan. Terus kenapa? Terus saya bilang gimana? Kita pakai sistem naikkan produk dan jangan lupa kita pakai namanya ads. Ads itu jangan takut mahal ya. Ads itu murah sebenarnya. Yang mahal itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu kita bisa setting gitu ya, sesuai dengan budget kita. Jadi nggak perlu takut teman-teman mau di Jambi pun sebenarnya konsumen Jambi itu mencari-cari produksi NI. Yang penting kita tahu bagaimana cara memaksimalkan marketplace tersebut. Seperti itu. Jadi kita bisa pakai ads. Kita juga ada namanya afiliator marketing di Shopee. Nah, afiliator marketing itu nanti akan ada sesi berikutnya. Tapi saya akan jelaskan gambaran besarnya. Afiliator itu, marketing itu kita bisa set gitu ya. Kita misalnya nih mau contoh produk ginseng kopi, misalnya mau dijual kita kan lokasi di Jambi, kita bisa pakai afiliator marketingnya. Mau pakai siapa? Misalnya contoh ya, misalnya contoh Julia, bukan, contoh Dinar Candy misalnya. Dinar Candy misalnya di Jambi nih, kita bisa pakai Dinar Candy untuk mempromosikan produk kita. Bagaimana caranya? Nah, di Shopee itu ada nama fiturnya afiliator marketing. Kita bisa pakai jasanya seorang afiliator. Sebagai contoh, misalnya contoh Dinar Candy, tolong dong promosiin produk gua, tapi gua ada di Jambi nih, gua fokus untuk konsumen gue di Jambi. Itu bisa ya. Jadi afiliator marketing itu nanti akan ada apa ya, sesi berikutnya. Jadi kita tidak akan bahas hari ini. Jadi kalau teman-teman mau tahu tips and triknya ada ya, ada caranya. Jadi ditunggu aja, stay tune aja di kita gitu ya, di link Zoom ini gitu. Oke, lanjut ke pembahasan Dinar Candy itu maksudnya. Yoi bro. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan ini dari Kak Endro. Apa boleh kita menjual produk CNI di flash sale? Karena event tersebut akan mengurangi harga. Perbolehkan nggak itu, Bro? Halo, untuk Mbak Endro nanti, nah ini prosedur-prosedur promo nanti akan kita sounding lagi terkait karena kita sedang menggodok ya promo-promo apa aja yang diperbolehkan atau tidak. Nah, dan kita akan segera mengumumkan kepada semua mitra CNA yang berjualan di dunia online. Jadi ditanya sekarang bisa atau tidak, nanti tunggu aja. Kita akan sedang menggodok formula yang tepat dan kita yang pasti kita akan membantu mitra-mitra agar dapat sukses bersama dengan CNI. Pertanyaan lagi nih untuk Sisdea. Karena sadari Ibu Swastri di Tarakan. Jadi pertanyaannya, karena saya sering keluar kota, wah Sultan tuh. Apakah Sultan luar kita, tapi barang dikirim dari Tarakan atau dari kota mana gitu. Jadi kita lihat di luar, misalnya kita live-nya di Jakarta nih, cuman alamat kita itu ada di Tarakan. Bisa nggak seperti itu tadi ya? Oh, bisa banget ya. Jadi bisa banget. Jadi sebenarnya lokasi itu bisa kita pindah-pindah. Misalnya Ibu Sulastri misalnya lagi live di Jakarta, barangnya tetap dikirim dari Tarakan. Bisa. Dan kita juga bisa pindahin toko kita nih dalam sehari. Misalnya nih Bu Sulastri, misalnya contoh ya lagi di Jakarta, dia juga bawa produksi NI ke Jakarta. Berhubung lagi ada di Jakarta nih, gue mau menyasar konsumen Jakarta, toko online-nya bisa diubah ke Jakarta ya. Yang penting ditulis alamat pick up, kurirnya pick up produknya itu di mana. Misalnya contoh ya, misalnya Bu Sulastri di Hotel Pullman, misalnya nih lagi live gitu ya, dan lagi stay di Hotel Pullman di Jakarta. Tiba-tiba, wah di toko online-nya lagi kepikir, aduh bagaimana nih gue mau supaya menjangkau konsumen Jakarta. Berhubung gue lagi di Jakarta, tinggal dipindahkan aja lokasi pengirimannya. Nanti pada saat kita setting lokasi pengirimannya, kurirnya akan datang
bukannya ke Tarakan, tetapi ke Hotel Pullman yang Ibu lagi stay di sana. Bisa ya, jadi bisa dipindah atau mau dikirim dari Tarakan juga bisa. Jadi kita main online itu fleksibel ya, bisa kirim dari mana aja sebenarnya. Gitu. Yang penting alamatnya jelas ya Kak Sandy ya. Ya, betul. Betul sekali. Oke, selanjutnya ada lagi nih dari Bu Hera. Gimana caranya agar pengikut kita tambah banyak? Ini pengikutnya di toko Shopee atau di media sosial ini? Lanjut ya, Bu Hera nanti di chat di toko Shopee Kak Sandy, bagaimana caranya menambahkan followers kita, Halo ya. menambah Halo. followers kita Kak Sandy. Menambah followers ya, sebenarnya gampang sih menambah followers itu. Satu, kita bisa menggunakan eh, jasa beli followers bisa. Kedua, biasanya kalau penjual-penjual yang sudah biasanya ada orderan dari konsumen-konsumen, biasa bisa juga. Biasanya konsumen yang tersebut yang sering beli, biasa dia akan men-follow. Atau kita bisa juga mau naikin follower, gampang. Sebenarnya caranya kita bisa buat eh, satu namanya voucher untuk followers kita. Tapi itu diperbolehkan atau tidak nanti tunggu ya kabar dari kita gitu ya. Nanti kita akan sounding dan kita sedang godok promo-promo apa saja yang diperbolehkan. Jadi sebenarnya kita bisa memaksimalkan Shopee ini untuk mendulang omset berkali-kali lipat seperti itu. Untuk mendulang followers juga bisa gitu. Banyak cara yang bisa dilakukan gitu. Kita sekarang pelanggan ya Kak Sandy. Iya. Benar tidak Kak Sandy? Ada lagi nih pertanyaan dari Kak Amelia. Apakah kita bisa menulis beberapa alamat pengiriman di 3 kota berbeda dalam satu akun di Shopee? Jadi alamat pick up-nya itu ada 3 Kak Sandy. Apakah bisa? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Jadi satu akun Shopee itu hanya bisa satu alamat pengiriman yang di pick up. Kecuali misalnya Bu Amelia punya 3 akun Shopee, itu mungkin bisa. Misalnya nih, karena saudara Bu Amelia ada di contoh ya di Bandung misalnya, sedangkan Bu Amelia ada di Makassar, itu bisa kalau misalnya punya akun satu lagi. Jadi yang satunya saudaranya yang menjalankan diambilnya di Bandung, atau satu lagi yang di Makassar seperti itu bisa kalau punya 2 akun. Tapi satu akun itu hanya untuk satu. Alamat ya. Ya, Oke, lanjut Kak Sandy. Ini ada pertanyaan lagi nih. Biaya apa saja yang ada di marketplace yang ditanggung oleh penjual? oke, yang ditanggung oleh penjual biasanya satu biaya ongkos kirim. Jadi kalau misalnya kita nggak masuk ke dalam gratis ongkir, biasanya konsumen pasti membayar ongkos kirim. Kedua juga biaya jasa layanan. Biaya jasa layanan itu biasanya dibayar oleh konsumen atau namanya biasanya bahasa bagusnya itu biaya layanan. Biasa di konsumen itu ada tuh dibebankan dan biasanya konsumen itu pasti akan membayar. Karena kenapa? Karena biaya layanan itu kecil. Biasanya cuma 1.000, 2.000 seperti itu. Makanya konsumen itu biasa membayar untuk biaya layanan gitu. Jadi kalau untuk biaya-biaya yang dibayarkan konsumen sebenarnya itu tidak apa ya, tidak usah dipusingkan karena kan konsumen yang bayar. Gitu. Tapi ada juga biaya yang dibebankan kepada toko kita. Contoh kayak biaya jasa layanan biasa dibebankan ke toko kita. Biasanya tergantung dari toko kita. Misalnya toko kita udah star seller, biasanya kalau di Shopee itu range-nya itu 3% sampai 5%. Satu invoice ya. Jadi misalnya contoh, jadi rate-nya itu tergantung dari batch-nya teman-teman. Batch itu kayak saya bilang, pangkat lah, pangkat teman-teman di toko itu. Semakin besar, biayanya biasa semakin besar. Gitu. Tapi kan semakin besar omsetnya teman-teman semakin besar lagi. Seperti itu sih penjelasan singkatnya. Oh, kalau untuk fee-nya Kak Sandy misalnya fee-nya itu kena berapa? Maksudnya
Shopee itu ngambil fee-nya berapa persen untuk Oke, biasanya 3% sampai 5% sih kalau Shopee. Dan itu kecil ya, karena kalau dibandingkan marketplace lain, Shopee itu yang paling kecil. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak Samsul. Wah, Kak Samsul, kalau ada konsumen yang beli, itu poin kepada siapa? Maksudnya poin mitra ya, Kak Samsul lah. Kalau poin mitra harusnya ke mana, Kak Sebi? Oh, oke. Karena di dalam dunia marketplace kan kita jualnya harga retail ya. Jadi di dalam Shopee itu kan kita nggak bisa masukin nomor mitra ya. Jadi kita hanya jualnya kayak sebagai konsumen ya. Jadi nggak ada poin, nggak ada apa ya. Jadi kalau kita bedanya kalau kita beli sama CNA itu ada poinnya. Tapi kan kalau konsumen beli sama kita di toko kita, kan itu namanya konsumen. Karena kita kan udah dapat keuntungan dari harga mitra ke retail. Itu kan sudah ada keuntungannya ya. Jadi teman-teman itu sudah bisa merasakan benefitnya, misalnya dari harga mitra ke harga konsumen itu kan range-nya gede banget, dan itu satu produk itu sangat besar ya. Jadi kalau ditanya poinnya masuk siapa, nggak ada ya, karena kan ini kita jualan marketplace ya. Jadi Kak Samsul itu sebagai agennya CNI bisa dibilang begitu ya Kak Sebi Nah, ya. betul ya. Kalau ada konsumen atau masyarakat luas. Hmm. Baik, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semuanya kah? Untuk Kak Desi nih ya kan, biasanya tuh kalau live itu sehari itu berapa jam Kak Desi? Capek nggak sih kalau live? Oke, Kak Dani, aku mau jawab pertanyaannya ya. Nah, kalau untuk live, kalau untuk toko kita sendiri, itu kita fleksibel ya teman-teman, mau berapa jam kalian live, jika masih banyak pertanyaan dari customer kalian atau masih banyak penonton di live kalian, usahakan kalian untuk tetap live, ya, tapi untuk waktu fleksibel, terserah kalian mau live berapa jam ya. Kalau menurut aku live itu menyenangkan, fun kalau yang nonton interaktif juga sama kita gitu. Jadi eh kalau kalian mau toko kalian banyak pengikutnya, coba dari live juga salah satunya karena biasanya live itu nanti banyak customer yang lagi scroll terus muncul live kita dia bakal masuk ke situ dan follow toko kita. Makanya sering-sering juga kita mengajak customer yang sedang nonton Shopee di live untuk jangan lupa follow toko kita, bantu share link toko kita saat live. Di remind aja seperti itu. Nanti pasti ada customer yang sengaja atau tidak sengaja memfollow gitu. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi nih pertanyaan nih. Biasanya pas mau check out ada keterangan sebagai dropshipper. Itu maksudnya gimana ya Kak Sebi? Oke, kalau sebagai dropshipper sebenarnya gini. Jadi penjelasannya kalau kita misalnya orang belanja biasa ya, bukan sebagai dropshipper. Misalnya contoh nih saya kasih dua perbandingan. Kalau misalnya Kak Dani nih, misalnya beli ke toko kita tapi tidak pakai dropshipper, nanti pengirimnya tetap namanya, misalnya contoh ya, Sandi yang ngirim, pengirimnya Sandi. Tapi kalau misalnya Kak Dani misalnya belanja tapi pakai nama dropshipper, misalnya nih Kak Dani mau belanjain konsumennya Kak Dani, misalnya di Makassar. Terus keadaan kan ordernya, tapi ordernya maunya pakai dropshipper. Jadi nanti nama tokonya bukan nama toko saya, bukan namanya saya, tapi namanya Kak Dani gitu. Jadi yang ngirim seolah-olah Kak Dani, padahal yang ngirim itu saya gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi ada dua perbedaan. Kalau bukan dropshipper, pengirimnya saya. Kalau dropshipper, pengirimnya tetap saya, cuman ditulis di labelnya itu pengirimnya Kak Dani gitu sih. Yang sebagai seller ya Kak Sebi. Betul. Karena kan memang ada beberapa toko konsumen tuh pengen jadi reseller sebenarnya. Jadi dia nggak ada barang, tapi dia udah nawarin produk, orangnya itu belinya contoh ya via WhatsApp misalnya, saya mau beli nih, tapi dia udah nggak ada barang. Akhirnya dia melakukan dropshipper tersebut, seolah-olah dia ada barang seperti itu. Baik, sudah jelas ya Kak Tikim ya. Wah, baik teman-teman, apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, boleh dikasih jempolnya dong di komen. Kalau belum jelas, manfaatkan sesi tanya jawab
pada kesempatan ini. Mana yang sudah jelas jempolnya? Kalau sudah jelas? Wah, itu sudah jelas. Sama-sama Pak Hendro. Jelas. Wah. Bu Lasri. Sama. Rata-rata sudah jelas nih Kak Sandy. Bro Anton sudah jelas. Wah. Baik teman-teman, kalau misalnya sudah jelas, sudah tidak ada lagi pertanyaan, mari kita sudahi ya Kak Sandy ya. Ada Iya, kata-kata penutup dari Kak Sandy dan Kak Desi? oh iya, kita ada nih Kak. Jadi kita ada informasi. Jadi kita kan akan launching namanya komunitas online seller. Jadi kita akan segera launching komunitas online seller. Itu apa sih komunitas online seller? Jadi komunitas online seller yang tergabung di CNA itu berbeda dengan komunitas-komunitas lainnya. Jadi komunitas online seller itu komunitas untuk mitra-mitra yang mempunyai toko online. Tapi yang bisa bergabung siapa? PIC-nya ya. Misalnya contoh ya Pak Endro, misalnya pemilik TV, misalnya contoh. Tapi Pak Endro sibuk. Nah, tapi yang menjalankan online itu biasanya adminnya, PIC-nya itu yang kita masukkan ke dalam komunitas online seller. Di dalam komunitas online seller itu ada apa aja? Ada banyak ya. Jadi kita bisa memberikan regulasi-regulasi di marketplace, kita bisa kasih info-info yang lagi terkini, dan kita juga bisa kasih promo dan lain-lain. Jadi banyak ya untuk komunitas online seller itu. Jadi nanti kita akan kirimkan form untuk Bapak Ibu untuk diisi ya di dalam database kami supaya bisa masuk ke dalam komunitas kita gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada satu komunitas online seller yang akan segera dibuka dan dikoordinir oleh market development ya, Pak Sandy ya. Betul. Nanti di sana teman-teman juga bisa mendapatkan selain info, kita juga bisa kasih tips and trick supaya teman-teman bisa memaksimalkan dunia online seller tersebut gitu Kak Dani. Luar biasa. Jadi ada update-update, regulasi baru tentang marketplace yang ada di Indonesia dan industri e-commerce yang terus berkembang. Dan Shopee adalah platform yang sangat menarik untuk dijelajahi oleh para penjual online, khususnya mitra CNA yang akan menghadapi satu konsep bisnis yang baru, yaitu mix marketing konsep. Baik, Kak Sandy, teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung dalam acara Zoom pada kesempatan hari ini. Saya berharap teman-teman semua menikmati pembahasan tentang Shopee dan mengambil manfaat dari wawasan yang kami bagikan. Jangan lupa ya, terus jelajahi, terus coba-coba ya Kak Sandy ya. Ya, betul. Salah, dipencet aja Bu. Selama handphonenya masih hidup, tidak nge-hang, dipencet aja terus. Benar Kak Sandy ya? Ya, bisa, betul. Bisa dipencet terus. Terus. Dan selanjutnya nanti linknya akan dikasih di kolom bawah ini ya. Akan dikasih linknya di kolom bawah chat. Baik teman-teman semua, sekali lagi terima kasih, selamat malam, stay tune terus di acara CNI Official setiap hari Selasa. Saya Daniel Langga dan Bro Sandy, Bro Dasis dia, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Musik. Selamat malam. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ada Kak Budi. Terima kasih, Kak. Makasih. Terima kasih, Kakak. Kasih enak. Terima kasih. Semoga